Oke, sorry Bang. Siap. Saya mau tanya. Basic pertanian. Saya bukan basic pertanian, saya bahasa Inggris. Wow, ini yang menarik. Abang belajar otodidak. Saya belajar otodidak. Halo teman-teman Sobat Yes, ketemu lagi bareng saya Geraha Abadi Pasyaman di acara Bincang Podcast Yes. Kali ini Bincang Podcast Yes akan menghadirkan sosok anak muda yang sukses di dunia pertanian. Beliau ini bukan orang sembarangan, Jadi beliau ini sering tampil di media sosial, tampil di hampir muka Zoom. Jadi beliau ini sangat sukses sekali, beliau ini sangat luar biasa, masih muda. Saya mau langsung sapa Bang Azwar Fuadi. Halo Bang Geraha. Kabar sehat? Alhamdulillah. Itu yang selalu saya tanya setiap orang hadir di podcast ini Bang. Saya mau tanya dulu, dia sehat? Alhamdulillah sehat. Karena kalau nggak sehat saya nggak mau lanjutin podcastnya. Ya sehat, alhamdulillah. Walafiat lah. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang di mana Bang? Tinggal di NTB? Nusa Tenggara Barat. Ya. Masih di NTB? Masih di NTB. Usaha di NTB? Usaha di NTB. Semua di NTB? NTB tapi produk-produk juga sudah nyebar ke banyak provinsi yang lain juga. Lah ini belum apa-apa sudah bicara produk yang sudah tersebar. Keren. Udah lama usaha pertanian? Udah lama, sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. Sudah tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Anak muda. Ya alhamdulillah. Luar biasa. Ini yang menjadi poin paling penting Bang. Anak muda punya jiwa sosial yang tinggi, punya jiwa bisnis yang besar itu jarang banget. Dan gak salah dong berarti kita undang Bang Azwar di podcast kita. Terima kasih Bang Geraha sudah mengundang di podcast ini. Oke. Bang, usaha masih yang itu ya? Yang apa namanya Bio Azwar itu ya? Ini ya pupuk organik cair itu ya? Masih Bio Azwar Teknologi. Oke. Itu masih, jadi pengembangan ke produk yang lain juga sudah. Oke, apa tuh? Ada pembenah tanah, kemudian ada agen hayati. Karena kita melihat kondisi saat ini, kita butuh teknologi untuk mengurangi kos produksi petani. Oh, jadi menekan biaya produksi sehingga harga kompetitif. Ya. Karena itu challenge juga loh Bang. Di Indonesia itu jadi satu problematika ketika BEP kita terlalu tinggi. Siap. Sehingga akhirnya kita tidak bisa bersaing harga di pasaran. Benar, tidak bersaing secara global. Secara global bahkan ya. Ya. Dan sehingga akhirnya produk kita itu tidak bisa besar karena kekuasaan tertinggi kan di konsumen dong. Ya, betul. Akhirnya bahkan di Brazil tuh bisa lebih murah ya. Murah. Dibanding Indonesia. Tapi dengan Bio Azwar ini seberapa persen sih Bang pengaruhnya? Teknologi ini sangat membantu ya dalam penyerapan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Iya. Dan itu bisa mengurangi 50% penggunaan pupuk kimia. Wow. Dan itu cukup membantu lah dari segi harga pokok produksi ketika kondisi saat ini pupuk lagi mahal kan. Ya langka. Langka lagi saat ini dengan kemampuan negara menyediakan pupuk ini. Iya melalui RDKK itu ya. Iya melalui RDKK itu misalkan di beberapa kabupaten kota mengajukan RDKK seluruh Indonesia misalkan saat ini 24 juta ton. Yeah. Lalu yang cair 9, sekian juta ton, ini hanya 30% dari total kebutuhan. Iya. Lalu hadirnya teknologi ini sangat membantu petani kita di kondisi seperti ini Bang Geraha. Jadi menarik ini poinnya Bang. Bukan langka. Ya. Tapi nggak ada barangnya kan kira-kira gitu ya. Kan bisa juga. Jadi orang mau bilang wah pupuk langka gitu kan. Bukan langka. Nggak ada orang dari 24 juta kebutuhan hanya 9 juta yang ada artinya kan memang luar biasa. Ini menjawab ya Bang. Siap. Ini menjawab bagaimana kebutuhan untuk produksi dari Bio Azwar. Ya. Hanya cair. Ada yang powder, ada juga yang cair. Oke. Karena produk ini di samping pupuk organik cair, ada di situ juga pembenah tanah dan agen hayati. Okay. Karena untuk penyakit, kemudian untuk pupuk, dan yang terakhir itu pembenah tanah. Oke, sorry Bang. Siap. Saya mau tanya. Basic pertanian. Saya bukan basic pertanian, saya bahasa Inggris. Wow, ini yang menarik. Abang belajar otodidak. Saya belajar otodidak. Dan paham akan unsur hara. Alhamdulillah, karena yang penting ada kemauan pasti ada jalan. Sobat Yes, Anda dengar? Ada kemauan
pasti ada jalan. Luar biasa Bang Azwar. Jadi memang tidak punya basic di pertanian, punya kepedulian di sektor pertanian, anak muda lahir di NTB pengen bangun NTB produk seluruh Indonesia. Komplit banget Bang Azwar. Punya cita-cita lebih besar dong ya? Ya tentu bagaimana pertanian ini lebih maju ya, sesuai dengan yang digalakkan sama Menteri Pertanian kita ya, pertanian yang maju, mandiri dan modern Bang. Iya. Sudah sejauh mana Bang keterlibatan Bang Azwar terhadap regenerasi petani yang Abang tahu kan ya? Bahwa kita akan menyambut yang disebut dengan bonus demografi. Iya, betul. Di mana usia muda akan meledak. Iya. Di mana nih peran kita? Ada tips nggak sih Bang? Peran kita itu di mana? Dan saya mau tanya khusus ke Bang Azwar. Siap. Sudah sejauh mana Bang Azwar terlibat nih dalam regenerasi petani muda? Ya alhamdulillah ya, semenjak dikukuhkan menjadi duta petani milenial, tentu di situ tugas kita adalah meresonansi milenial untuk terjun di sektor pertanian. Lalu langkah-langkah apa yang perlu kita untuk arah ke resonansi milenial? Tentu kita membangun suatu closed loop yang berhasil kita bisa menjadikan pilot project di suatu daerah. Satu contoh kami di NTB. Membangun dari akses permodalan, kemudian pemberdayaan ke petani, sehingga ke akses market. Yang menjadi challenge sampai ke akses market. Karena challenge-nya di Indonesia saat ini adalah pasar panen, pasca panen. Kalau kami itu adalah pasar oriented, bukan hanya ke produksi. Berapa kebutuhan pasar saat ini kami akan produksikan. Termasuk juga di tanaman padi, kemudian di tanaman perkebunan. Tapi sempat ini juga ya, tembakau. Karena tembakau ini salah satu komoditi unggulan NTB ya. Bicara NTB ada 2 kepulauan. Sentralnya tembakau. Lombok dan Pulau Sumbawa. Ya, Lombok dan Sumbawa. Jadi kalau Lombok itu komoditas unggulan tembakau. Tembakau Virginia, Lombok. Dan kemudian kalau di Pulau Sumbawa itu jagung. Dan satu komoditi unggulan lagi di Kabupaten Bima itu bawang Bima, Bang Hendra. Ya, Bang Raya. Bawang Bima ya. Bawang Bima ya. Itu yang memang menjadi sentral di NTB ya. Lombok cabai enggak? Termasuk cabai semua komoditi ada. Tetapi yang menjadi komoditi unggulan. 3 tadi. Kenapa? Itu ya. Tembakau, alhamdulillah sejauh analisa saya, NTB itu menyupport 25-30% pertumbuhan nasional. Begitu juga NTB. Begitu juga di tanaman jagung, produksi NTB 50.000 ton. Nah, begitu juga di tanaman bawang. Jadi 3 potensi kita unggulkan di NTB melalui penerapan teknologi tepat guna untuk mengurangi biaya produksi. Bang Raha. Itulah yang membuat anak-anak muda di NTB tertarik. Alhamdulillah tertarik. Kenapa? Yang namanya pertanian bagaimana bisa profit itu intinya. Kalau tidak profit nggak mungkin orang mau terjun di sektor pertanian Bang. Nggak mungkin Abang juga bertahan sampai 5 tahun dong gitu ya. Ada satu hal yang membuat kita bertahan di satu posisi itu karena ada keuntungan pasti ya. Pasti. Baik itu secara sosial, ekonomi, budaya. Ada satu yang kita jaga, kita pertahankan sehingga itu memang nilainya besar. Besar alhamdulillah. Luar biasa Bang Azwar ini. Saya nggak berhenti untuk berkagum loh. Saya merasa bahwa saya mendapatkan energi yang positif dari hadirnya Bang Azwar di podcast kita. Karena saya pikir begini, Bang, permasalahan anak muda yang pertama tadi enggan untuk memulai ya. Ya betul. Belum apa-apa mereka berpikir bagaimana masalah, bagaimana permodalan, dan itu kan sudah mulai terjawab dong. Di close loop, kemudian sudah mulai terjawab dari bagaimana kemudian akses permodalan, dan itu berjalan Bang. Alhamdulillah. Kami di NTB sudah melakukan close loop itu dari hulu hilir sudah 3 tahun Bang. 3 tahun. Alhamdulillah petani kami mendapatkan biaya permodalan karena apalagi di tengah Covid saat ini ya. Secara ekonomis mereka mau bertani tidak ada modal. Kami hadir membantu mereka dari akses permodalan. Kemudian pendampingan itu Bang. Jadi petani itu butuh didampingi juga, bukan hanya disuruh tanam. Bagaimana teknis budidaya yang baik dan benar. Ya tentu drainasenya seperti apa, pemupukan yang berimbang sesuai yang digalakkan Kementan. Mengedukasi petani, ini yang utama. Sehingga begitu hasil panennya bagus,
kemudian produksinya bagus. Mari kita anak muda yang ini jadi tantangan juga mengelingkan ke market. Membangun sebuah korporasi kolaborasi dari petani khusus untuk budidaya dan kita mengelingkan dengan pasar. Jadi memang sudah sangat integrated ya. Jadi semua sudah punya signature masing-masing dan semua saya pikir ini yang awareness ya, kesadaran bagaimana seorang anak muda saya pikir harus ditularkan. Bang Azwar, dengan hadirnya Bang Azwar di podcast kita kali ini saya pikir Sobat Yes harus menjadi Azwar-Azwar lain gitu loh di Indonesia sehingga ini menjadi poin penting. Bang Azwar, bagaimana pandangan Bang Azwar tentang hadirnya program Yes terhadap apa yang sudah Bang Azwar lakukan hari ini? Ada nggak sih keterkaitan support dari usaha Bang Azwar maupun ada pun keterkaitan personality Bang Azwar untuk bisa mensupport sebuah program unggulan yang disebut dengan program Yes? Saya sangat mengapresiasi dan ini program yang luar biasa ya. Bagaimana menciptakan atau membentuk anak-anak muda yang mau terjun di sektor pertanian. Kami hadir di tempat ini juga di podcast ini memberikan beberapa masukan terkait di program-program Yes yang bisa diaplikasi atau diduplikasi closed loop yang sudah kita bangun di Nusa Tenggara Barat. Ini juga bisa diadopsi di program Yes ini. Salah satu itu tadi pemberdayaan, kemudian akses permodalan dan ke akses market. Karena apa? Yang menjadi challenge yang paling besar yang saya sampaikan tadi Bang Raha, ini adalah akses market. Jadi hadirnya kita bagaimana membentuk market-market berbagai macam sektor, baik itu secara B2B, business to business maupun business to customer atau membangun platform-platform digital. Karena anak muda saat ini bukan hanya di budidaya tapi bagaimana dia create yaitu e-commerce itu sendiri, Bang Gerha. Ya karena gini Bang, sepakat saya dengan yang apa Bang sampaikan. Pada dasarnya orang-orang itu mampu untuk membudidaya, tapi sulit untuk membuka pasar. Itu dia. Itu challenge paling utama. Dan bagaimana kemudian hari ini digital marketing, bagaimana pemasaran sudah bisa berglobal dan itu luar biasa loh Bang itu. Langkah itu menjadi jawaban selama ini bagaimana anak muda bisa mandiri, bisa maju. Dan hari ini Indonesia sudah membuktikan hadirnya Bang Azwar di kita. Bang Azwar, usaha udah besar dong. Alhamdulillah. Usaha berjalan besar. Hobi off-road nih katanya. Ya, saya suka off-road ya. Suka off-road ya. Selama ini usaha jalan, hobi jalan, tipsnya apa nih? Satu contoh. Kenapa saya bergerak di off-road juga? Salah satu di situ ada motivasi. Gitu. Ada satu motivasi. Dan yang kedua juga di situ adalah alat untuk membangun jaringan. Karena teman-teman yang bergait di off-road ini memiliki jaringan yang cukup luas. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Karena apa? Tergabung dalam IOF namanya, yakni Indonesia Off-Road Federation. Di situ kumpulan pengusaha-pengusaha, baik itu berbagai macam pengusaha lah. Di situ kita bisa berdiskusi terkait bisnis, terkait lain sebagainya. Yang hobi tetap jalan dong hobi. Tetapi yang intinya adalah bagaimana membangun kemitraan itu juga melalui hobi. Akhirnya kemudian timbul bisnis dari hobi. Akhirnya timbul tuh narasi tentang bagaimana hobi memberikan sebuah penghasilan terhadap kita. Luar biasa. Jadi sambil menyelam minum air ya. Luar biasa Bang Azwar. Sobat Yes, tidak terasa kita di penghujung podcast Bang Azwar. Terima kasih sudah memberikan insert yang luar biasa pada podcast kita kali ini. Sebelum kita berpisah, satu closing statement dong Bang. Untuk anak muda, untuk pertanian Indonesia, untuk generasi milenial. Dari Bang Azwar Fuadi. Seorang pengusaha sukses dari NTB. Dari milenial, adik-adik milenial di seluruh Indonesia ya. Penyuluhan itu identik dengan evolusi sosial. Karena merubah perilaku, mindset, bahkan juga peradaban. Anak-anak muda, penyuluh, petani milenial harus masuk dalam revolusi industri 4.0.
di mana menerapkan teknologi, menerapkan Internet of Things, memasukkan itu semua dalam industri pertanian untuk mengangkat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dari hasil pertanian Indonesia. Dan kita bisa mengekspor, memasarkan produk-produk Indonesia secara nasional, bahkan ekspor ke global. Luar biasa Sobat Yes. Ini bedanya kalau seorang lapangan yang bicara gitu ya. Seorang pengusaha, anak muda berprestasi, punya hobi off-road gitu. Jadi hobinya itu sekaligus untuk membentuk koneksi bisnisnya. Yang saya tangkap dari sebuah Azwar Fuadi bagaimana kemudian memulai. Ketika Anda mau memulai maka kesuksesan 50% sudah di tangan Anda. Sekali lagi terima kasih Bang Azwar Fuadi, sukses selalu, sehat selalu, lancar usahanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sapa dulu teman-teman di Sobat Yes, Bang Azwar, terima kasih sekali lagi Bang Azwar sudah hadir. Terima kasih Bang Graha. Terima kasih Sobat Yes sudah menyaksikan Bincang Podcast Yes kali ini bersama Azwar Fuadi. Dan tentu ini menjadi satu energi yang positif bagi Sobat Yes semua yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Bincang Podcast Yes dengan narasumber yang lain yang banyak memberikan energi positif. Terima kasih, salam hangat Bang Azwar dengan Sobat Yes semua. Sehat selalu dan selamat menyaksikan.